Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B akan menyampaikan tentang program pengendalian hama dan penyakit tanaman teh di Nglinggo, Kulon Progo, Yogyakarta. Sebelumnya, perkenalkan, saya sendiri Vika Yusihana, NIM 062. Nama saya Berliana Della Febianti, NIM akhir 13. Saya Hari Nur Alim, NIM akhir 129. Nah, pokok bahasan yang akan kita bahas, yang pertama yaitu tentang pendahuluan, yang kedua hama dan penyakit yang menyerang tanaman teh, kemudian yang ketiga cara pengendalian yang dilakukan oleh petani di Nglinggo, yang keempat adalah saran pengendalian hama dan penyakit tanaman teh dari kita. Next. Nah, pendahuluannya yaitu tanaman teh atau Camellia sinensis L merupakan salah satu tanaman perkebunan yang sangat berpotensi dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi untuk dikembangkan. Namun dalam usaha budidaya tanaman teh, ada beberapa pada tanaman teh masalah hama dan penyakit. Hama dan penyakit yang umumnya menyerang tanaman teh adalah penyakit cacar daun teh atau Exobasidium vexans, ulat penggulung pucuk, yaitu Chidia leucostoma, kepik penghisap daun teh, Helopeltis spesies, dan Empoasca spesies. Yogyakarta merupakan satu-satunya perkebunan teh yang ada di Yogyakarta. Tidak hanya menjadi perkebunan teh, saat ini kebun teh Nglinggo Kulon Progo menjadi Yogyakarta dijadikan sebagai salah satu destinasi agrowisata yang sangat menarik dengan luas areal perkebunan teh yang lumayan besar. Penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana pengendalian hama dan penyakit tanaman teh yang dilaksanakan oleh para petani di daerah tersebut. Nah, kebun teh Nglinggo terletak di Desa Ngargosari dan Desa Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh, Kulon Progo, Yogyakarta. Kebun teh ini merupakan perkebunan teh satu-satunya yang ada di Yogyakarta, berada di ketinggian sekitar 900 sampai 1.100 meter di atas permukaan laut. Membuat lokasi tersebut cocok untuk budidaya tanaman teh. Nah, luas areal perkebunan teh di Nglinggo itu sekitar 130 hektar. Perkebunan teh tersebut merupakan perkebunan teh milik rakyat. Banyak masyarakat setempat yang bekerja sebagai petani teh. Selain itu juga memanfaatkan tempat tersebut sebagai agrowisata. Selanjutnya ada hama dan penyakit yang menyerang tanaman teh, yaitu yang pertama adalah Helopeltis spesies. Nah, Helopeltis menyerang daun muda, pucuk, dan ranting-ranting muda dengan menusukkan stiletnya untuk menghisap isi sel daun serta mengeluarkan air liur yang beracun, menyebabkan kerusakan di sekitar jaringan tanaman yang ditusuknya. Bekas tusukan stilet akan menunjukkan gejala berupa bercak-bercak yang tidak teratur. Pada titik tempat tusukan stilet akan terbentuk lingkaran transparan, kemudian berubah menjadi coklat terang. Akhirnya mengembang menjadi coklat kehitaman. Selanjutnya ada penyakit pada tanaman teh yaitu cacar daun. Cacar daun teh merupakan patogen yang dapat menyerang beberapa bagian tanaman seperti batang, dahan, ranting, ataupun daun atau buah dan bunganya. Penyebab dari penyakit cacar daun teh ini adalah jamur Exobasidium vexans. Pada bagian bawah daun yang terserang, tampak pada permukaannya lapisan selaput yang berwarna putih, terdiri dari spora-spora Basidiospora. Dalam keadaan telah tua, spora-spora akan terlepas dan kemudian hinggap dan melekat
pada daun atau ranting lain. Dalam waktu kurang lebih 5 hari setelah menghasilkan spora, jamur akan mati. Bagian daun atau ranting yang terserang akan mengering, kemudian nanti akan mati. Setelah beberapa hari, bekas-bekas serangannya itu lapuk dan menimbulkan lubang-lubang pada daun. Serangan yang hebat atau yang sangat besar itu menggugurkan daun perdut teh dan menurunkan kuantitas maupun kualitas produk. Serangan ini akan lebih hebat bila keadaan kebun tidak mendukung dengan cuaca sangat lembab. Penyakit ini sangat berbahaya pada musim hujan. Selanjutnya itu hama penggulung pucuk daun. Hama penggulung pucuk daun ini adalah ulat penggulung pucuk yang tergolong ke dalam famili Totricidae dan ordo Lepidoptera. Penggulung pucuk daun teh ini menggunakan benang-benang halus yang diproduksi oleh mulutnya. Benang-benang halus tersebut digunakan untuk mengikat rekatan antara daun-daun pucuk. Gulungan daun di pucuk tersebut digunakan sebagai pembungkus ulat yang akan berubah menjadi kepompong. Ngangat betina bertelur di daun pucuk tanaman teh. Daun yang diletakkan berjumlah 1-2 buah setelah telur menetas menjadi ulat. Ulat tersebut kemudian merayap ke pucuk daun dan masuk ke dalamnya. Setelah masuk, ulat pun mulai makan. Secara bertahap, ulat kemudian membuat semacam serangan gulungan di pucuk daun. Di sarang tersebut, ulat makan dan tinggal. Kemudian 2 hari sebelum menjadi kepompong, ulat penggulung berhenti makan dan mulai melipat daun yang ada di pinggirnya untuk mempertebal serangan. Selanjutnya ada pengendalian oleh petani, yaitu dengan menggunakan semprotan larutan air terhadap daun ataupun bagian tanaman teh lainnya untuk mengendalikan helopeltis. Selain itu juga dengan cara sanitasi kebun. Berdasarkan penuturannya, hal tersebut efektif untuk mengendalikan helopeltis. Untuk yang cacar daun, menurut Kisuko, untuk kondisi yang belum parah, penyakit cacar daun dikendalikan dengan cara mekanik, yaitu memetik bagian daun yang terserang atau dengan mengaplikasikan pestisida nabati. Pestisida nabati tersebut terdiri atas 1 kilo cabai rawit dan 3 buah mengkudu. Bahan tersebut dicuci bersih, kemudian di blender. Setelah ekstraknya jadi, kemudian dilarutkan dengan perbandingan 600 ml ekstrak pestisida nabati per 15 liter air. Selain itu, sebelum diaplikasikan ditambahkan putih telur sebanyak 3 butir. Aplikasi dilakukan dengan cara menyemprotkan ke tanaman secara langsung. Sedangkan untuk tingkat serangan yang lebih parah, dilakukan pengendalian dengan cara dipangkas lebih dini. Selanjutnya, untuk mengendalikan hama penggulung daun, menurut Kisuko, untuk mengendalikan hama ini dilakukan usaha menjaga keseimbangan ekosistem sekitar perkebunan. Selain itu juga dengan cara mekanik, yaitu melakukan pemetikan pucuk dan daun-daun muda yang telah terserang bersama dengan dilakukan pemetikan produksi. Selanjutnya adalah saran pengendalian hama dan penyakit tanaman teh yang menyerang pada tanaman teh di daerah Minggo dari kami. Berdasarkan hasil diskusi kami menyarankan kepada para petani teh untuk mengendalikan hama dan penyakit
yang menyerang dengan cara preventif, karena para petani umumnya lebih mementingkan tindakan kuratifnya saja, sedangkan preventifnya kurang. Untuk mengendalikan hama helopeltis spesies, secara preventif dapat dilakukan dengan melakukan pemupukan yang seimbang dan pengaturan kultur teknis pohon pelindung. Pengendalian kuratif yang lain atau alternatifnya yaitu secara biologis dengan musuh alami semut hitam atau Dolichoderus. Secara hayati dengan menggunakan jamur Bioveria bassiana atau pestisida nabati dari daun cislak. Kemudian untuk penyakit cacar daun dapat dilakukan pengendalian dengan menjaga kebersihan kebun dengan melakukan sanitasi. Selain itu, secara mekanik dengan melakukan pemetikan pucuk dan daun-daun muda yang telah terserang, bersamaan dengan dilakukannya pemetikan produksi. Sortasi atau pemisahan yang dilakukan secara langsung ketika pemetikan pada kantong-kantong plastik besar yang telah disediakan, atau di tempat penimbangan antara pucuk atau daun yang sehat dan pucuk yang telah terserang. Kemudian selanjutnya, bagian yang terserang dikumpulkan dan dilakukan pembakaran hingga musnah secara hayati, yaitu dengan menggunakan jamur Bioveria bassiana. Untuk mengendalikan hama penggulung pucuk daun dapat dilakukan secara preventif, yaitu dengan menjaga kelembaban udara agar tidak terlalu tinggi. Kelembaban udara ini merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya dalam perkembangan penyakit cacar daun teh. Pengendalian dapat dilakukan juga dengan mengurangi pohon pelindung agar sinar matahari dapat masuk ke kebun. Selanjutnya, pencegahan lainnya dengan penyemprotan fungisida nabati dari daun sirih atau dengan menggunakan agensi pengendali hayati berupa Trichoderma species. Kesimpulannya, berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa hama dan penyakit utama yang sering menyerang pada tanaman teh di daerah Ngelinggo khususnya adalah helopeltis, penyakit cacar daun, dan penggulung pucuk daun. Petani di daerah tersebut mengendalikan hama dan penyakit tersebut dengan tindakan preventif dan kuratif dengan cara mekanik ataupun hayati. Penulis menyarankan kepada para petani untuk memperhatikan juga usaha pengendalian secara preventif atau tindakan pencegahan. Selain itu, penulis juga memberikan alternatif tindakan kuratif lainnya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.